Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Bagus, puji Tuhan. Kakak serta kakak-kakak yang lain juga sehat-sehat. Nah, sudah siap untuk beribadah bersama pagi ini? Yuk, sebelum mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini dengan selamat. Tuhan sudah memberikan kami nafas hidup baru di hari ini Tuhan, dan Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan jam ibadah kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, sehingga setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa-doa yang kami naikkan boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 130 ayat 1-8. Seruan dari dalam kesusahan nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan
Israel dari segala kesalahannya. Demikian pembacaan Mazmur. Selamat pagi adik-adik. Apakah kalian masih ingat dengan Rasul Paulus? Tentunya kita sudah sering sekali ya mendengar cerita tentang Rasul Paulus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus yang pergi memberitakan Injil di Efesus. Sebelum kita mendengarkan kisah Rasul Paulus, mari kita membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Biarkan Alkitab kita terbuka ya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelaskan daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, dari Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Paulus memberitakan Injil di kota Efesus. Adik-adik masih ingat kan artinya memberitakan Injil? Nah, memberitakan Injil itu artinya bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya orang mengenal Tuhan Yesus dan menjadi percaya. Rasul Paulus pergi memberitakan Injil ke Efesus dan tinggal di sana selama 2 tahun lamanya. Karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus inilah, maka orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Namun, ada juga orang-orang yang walaupun mendengarkan pemberitaan Injil Rasul Paulus, tidak mau percaya. Walaupun ada yang tidak mau percaya, Rasul Paulus tidak putus asa loh teman-teman. Dia tetap dengan setia dan semangat memberitakan Injil, sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang di Efesus pun bersyukur, karena Rasul Paulus mau memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga adalah murid Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur karena ada orang-orang yang memberitakan Injil kepada kita, sehingga kita menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Orang yang memberitakan Injil kepada kita bisa siapa saja, misalnya papa atau mama kita, opa atau oma, om atau tante, kakak layan sekolah minggu, pendeta, guru di sekolah, dan lain-lain. Merekalah yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur ya, karena Tuhan telah mengirimkan mereka untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita juga harus berterima kasih kepada mereka, karena mereka sudah mau memperkenalkan Tuhan Yesus. Dengan cara kita harus mendoakan mereka. Adik-adik, karena kita sekarang adalah murid Tuhan Yesus, kita juga harus bergaul akrab loh dengan Tuhan Yesus. Harus dekat-dekat terus sama Tuhan Yesus dan membuat hati Tuhan Yesus senang. Dengan cara apa ya? Nah, dengan cara rajin membaca Alkitab, supaya kita tahu tentang firman Tuhan, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Dan jangan lupa juga ya, sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus memberitakan Injil, yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya orang semakin mengenal Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan. Nah, adik-adik, memperkenalkan Tuhan Yesus itu dapat kita lakukan lewat perkataan dan perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mungkin ada orang-orang yang tidak mau percaya, tapi tidak apa-apa adik-adik. Kita harus tetap selalu semangat dan setia memberitakan Injil dimanapun, kepada siapapun, dan sampai kapanpun. Ingat dan percayalah bahwa Roh Kudus pasti akan menolong kita, sama seperti ketika Roh Kudus menolong Rasul Paulus. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin menaikkan pokok doa syafaat kami Tuhan. Mari Bapa, Tuhan yang memberkati akan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, seluruh pejabat-pejabat tinggi sampai yang terendah, agar mereka boleh dapat menjalankan tugas pekerjaan mereka dengan baik dan membawa bangsa Indonesia ini semakin lebih baik lagi Tuhan. Dan Tuhan juga tolong agar pandemi yang sedang melanda bangsa Indonesia agar boleh dapat cepat selesai, semakin banyak orang disembuhkan dan vaksin boleh dapat cepat ditemukan dan setiap orang boleh mendapatkan vaksin sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir. Tuhan juga memberkati untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi beserta seluruh pelayanannya agar semakin banyak orang yang percaya dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau juga memberkati gereja GPW Kari secara khusus, mulai dari Bapak Pendeta beserta seluruh keluarganya dan PHM, majelis, beserta seluruh jemaat Tuhan, agar kami boleh dapat hidup rukun selalu, kami boleh dapat tolong-menolong, sehingga kami sebagai satu keluarga GPIB Karis selalu dapat menjadi jemaat yang lebih baik Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh orang-orang yang pada saat ini sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, apapun penyakitnya Tuhan, biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari itu semua. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri, kami mau berdoa bersama-sama doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Sekarang, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang kami sudah dengar hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami adalah murid Tuhan Yesus. Dan sebagai murid-Mu, kami mau memberitakan firman-Mu lewat perbuatan kami yang baik setiap harinya. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.